Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan materi perkuliahan ekspor impor kita, yaitu dengan topik Rules and Regulation atau aturan-aturan dan peraturan perundang-undangan yang harus diketahui dan dipahami oleh kamu sebelum kamu memulai bisnis ekspor impor. Nah, aturan maupun peraturan tersebut kamu harus dapatkan dari pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang dalam hal ini bidang ekspor impor. Kalau di negara kita, Republik Indonesia ini, pihak yang berwenang di bidang ekspor impor yang pertama adalah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia atau Kemendak, yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan, yaitu biasanya peraturan Menteri Perdagangan namanya, Permendak. Kemudian institusi yang kedua adalah Dirjen Bea dan Cukai. Nah, Dirjen Bea dan Cukai ini menangani masalah bea masuk, bea keluar, serta cukai barang ekspor maupun impor. Nah, kita lanjutkan. Jika kamu seorang eksportir, kamu harus yang pertama itu memiliki export license atau izin eksportir gitu. Nah, gitu. Izin eksportir. Nah, zaman sekarang ini jika kamu mengirim suatu barang dari satu negara ke negara lain, barang itu bisa berupa komoditi, software komputer, ataupun teknologi. Dan tidak masalah bagaimana kamu mengirim barang tersebut ke luar negeri, apakah via kapal laut atau ocean vessel. Kemudian apakah melalui kargo udara, pesawat udara, ataupun melalui surat, ataupun diantar langsung. Nah, itu kamu sudah dikategorikan seorang eksportir. Nah, gitu. Maka kamu harus memiliki export license atau izin eksportir. Nah, itu ya, izin eksportir. Nah, bagaimana menentukan izin eksportir yang harus kamu miliki tadi? Yang pertama itu tergantung barang apa yang kamu ekspor. What are you exporting? Barang apa? Itu sangat menentukan kamu untuk mendapatkan izin eksportir. Yaitu pertama tergantung barang apa yang kamu ekspor. Itu adalah kunci yang menentukan kamu akan mendapatkan ekspor license dari Kementerian Perdagangan. Nah, kalau kamu berhasil mendapatkan ekspor license, maka kamu akan memperoleh Export Control Classification Number. Nah, itu di mana dia terdiri atas 5 digit angka, yaitu Export Control Classification Code. Nah, sebuah kode kontrol klasifikasi ekspor. Nah, itu namanya ICCN. Nah, ya. Kemudian yang menentukan kamu mendapatkan export license yang kedua, what will the item you are exporting be used for? Untuk apakah barang-barang yang kamu ekspor itu digunakan? Atau apakah
tujuan penggunaan barang yang kamu ekspor? Apakah tujuan penggunaan barang kamu ekspor? Apakah untuk tujuan komersial atau perdagangan atau tujuan militer, military application? Nah, ini akan sangat tergantung kamu mendapatkan lisensi ekspor itu adalah jenis yang apa, yang bagaimana. Yang ketiga, where are you exporting to? Kemana tujuan ekspor barang kamu itu? Atau ke negara mana? Ada sebagian negara itu adalah restriction, yaitu dilarang ekspor ke beberapa negara, yaitu salah satunya negara yang kita tidak mempunyai hubungan diplomatik. Contohnya Israel. Republik Indonesia, negara kita, tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi Israel adalah restriction atau dilarang kita untuk mengekspor ke negara tersebut. Kemudian ada juga negara-negara lain yang menerapkan embargo. Kemudian lagi economic embargo, kebetulan negara kita tidak terkena ini. Embargo countries maupun economic embargo kita tidak terkena. Ya. Jadi restriction ekspor negara kita itu hanya negara yang tidak mempunyai hubungan dagang dengan Republik Indonesia. Kemudian yang keempat, who will receive your item? Siapa yang bakal menerima barang yang kita ekspor itu? Siapa penerimanya? Apakah individu atau organisasi? Nah, gitu. Karena di sini diceritakan ada beberapa individu dan organisasi yang dilarang menerima barang ekspor dari Indonesia. Nah, gitu. Ada di sini beberapa individu dan organisasi yang dilarang ya, mungkin terkait dengan masalah politik ya, dengan masalah hukum dan politik sehingga ada beberapa orang atau beberapa organisasi atau bahkan mungkin juga beberapa negara dilarang menerima barang-barang ekspor dari Indonesia. Untuk sebab itulah makanya kamu harus membutuhkan atau kamu harus memiliki sebuah export license. Kemudian apakah mungkin ada other export regulation? Adakah peraturan-peraturan ekspor lainnya yang melarang seseorang itu untuk diberikan export license? Nah, ini perlu kita lihat juga di lapangan. Ya, kita teliti lebih jauh. Apakah ada peraturan-peraturan ekspor lainnya yang melarang seseorang individu atau organisasi untuk tidak diberikan export license? Nah, kalau di Amerika Serikat ada namanya Badan Food and Drug Administration Requirement ya. Kalau di Indonesia namanya Badan POM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Nah, jadi setiap ekspor barang, terutama makanan maupun dia obat-obatan, maka harus mendapatkan izin juga dari Badan POM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, untuk menentukan apakah makanan yang kamu ekspor itu atau apakah obat-obatan, ataukah medical, alat-alat kesehatan, atau kosmetik, termasuk juga kosmetik ya, adalah dipastikan aman dari segi racun atau hal-hal lain yang berbahaya atau penyakit. Kalau makanan dia bisa apakah mengandung bakteri, virus yang berbahaya, apalagi sekarang ini di era pandemi COVID, semua jenis import bahan makanan dari luar, terutama Cina, adalah terlarang ya. Hampir seluruh negara di dunia melarang import bahan makanan dari Cina. Nah, kemudian Badan POM ini membutuhkan atau dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melakukan testing dan inspection pengawasan. Jadi secara periodik, secara rutin, anggota dari Badan POM melakukan tes dan pengawasan terhadap pabrik-pabrik, baik itu makanan, obat, alat-alat kesehatan, maupun bahan-bahan kosmetik yang ada di Indonesia. Nah, gitu.
Nah, kemudian kalau di luar negeri atau di Amerika masih dibutuhkan juga Environmental Protection Agency, yaitu dari badan pengawas lingkungan, Kementerian Lingkungan. Nah, gitu. Kementerian Lingkungan ini kalau di luar negeri ya, diperiksa barang itu apakah dia mengandung bahan-bahan berbahaya. Contoh misalnya pestisida. Kalau dia makanan, terutama contohnya misalnya sayuran atau apa ya, bahan makanan sayuran, buah-buahan, biasanya diperiksa oleh Kementerian Lingkungan apakah dia mengandung pestisida atau toxic chemical, bahan kimia berbahaya. Bahan kimia berbahaya. Kalau barang-barang atau makanan, sayuran atau buah-buahan dari Indonesia mengandung pestisida dalam kadar tinggi atau mengandung bahan-bahan racun kimia dalam kadar yang melebihi batas, maka barang-barang sayuran maupun buah-buahan dari Indonesia tidak bisa masuk atau tidak bisa diekspor ke luar negeri. Dan ini pernah terjadi, yaitu negara Singapura, Taiwan maupun Tiongkok menolak buah-buahan dan sayuran Indonesia yang berasal dari Sumatera Utara yaitu tanah karo untuk masuk ke negara tersebut karena mengandung pestisida yang berlebihan. Ini pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Nah, jika kamu seorang importir, maka kamu juga membutuhkan importir license, ya license, ya, izin importir. Nah, gitu juga dari Kementerian Perdagangan. Nah, di sini ada dua lisensi utama yang harus dimiliki seorang importer. Yang pertama, angka pengenal import, importer registry number, dan itu dikategorikan ke dalam 3, yaitu general, producer, dan limit. Kemudian yang kedua adalah nomor pengenal importir khusus, nomor pengenal importir khusus, atau classified importer registry number. Nah, ini dua bentuk utama lisensi yang harus dimiliki oleh seorang importer. Yang pertama angka pengenal impor, dan yang kedua nomor pengenal importer khusus. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera kita semua.